bahwasanya potensi untuk kita bekerja di laut itu luar biasa. Dan itu benar-benar bisa menjadi bagian dari masa depan. Selamat pagi Sobat Bisikan. Kami dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam podcast Bisikan, Bincang Asik Kelautan dan Perikanan. Sobat Bisikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah meluncurkan 3 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Antara lain yang pertama, penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Yang kedua, pengembangan budidaya perikanan berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Serta yang ketiga yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk menjaga komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan serta untuk mengentaskan kemiskinan. Sobat Bisikan, 3 program prioritas tersebut bertujuan untuk mewujudkan ekonomi biru atau yang biasa kita dengar blue economy yang mengedepankan kesinambungan atau sustainability pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Bersama saya Nani Susilawati, hari ini kita akan fokus pada program prioritas KKP yang pertama yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Sobat Bisikan, kebijakan penangkapan ikan terukur mengharuskan penggunaan nelayan lokal sebagai anak buah kapal atau ABK pada kapal perikanan melalui proses rekrutmen dan pelatihan teknis dengan melibatkan Balai Pelatihan. Menjawab tantangan tersebut, di studio telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini dengan clue beliau adalah seorang yang ganteng, agak sedikit sangar, disegani oleh banyak orang dengan tanda kumis yang menawan. Siapakah dia? Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Selamat pagi, Pak Ahmad Subiarto. Selamat pagi Bu Nani, saya Toto panggilannya. Oke, berarti saya panggilnya Pak Toto saja, tanpa K ya Pak? Iya, siap. Oke, Toto. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat, semangat? Semangat, karena hari ini Senin dan selalu pagi. Senin dan selalu pagi ya Setiap Pak hari ya? Senin ya? Iya betul, Senin itu identik dengan harus semangat, Iya. harus menggebu-gebu, ya harus bekerja dengan luar biasa, begitu ya Pak ya? Karena biasa kemarin sebelumnya hari Minggu. Iya betul, berarti mengembalikan semangat Lagi. harus mandai ya Pak ya? Oke, betul. Baik, Bapak Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, tadi kan sudah saya sebutkan di awal bahwa dalam program prioritas KKP itu ada penangkapan terukur berbasis kuota. Dan iya. Dengar-dengar ini ada permen baru ya Pak ya. Sebenarnya nggak baru juga sih, sudah setahun yang lalu. Mungkin ini kita lebih ke implementasinya gitu ya Pak. Ada Permen KP nomor 33 tahun 2021. Betul ya Pak ya? Betul. Ini tentang apa ini Pak? Permen ini tuh sebenarnya tentang apa gitu? Mungkin bisa sedikit dikulik. Ya, baik Bu Nani. Sebenarnya untuk masalah perikanan tangkap terukur berbasis kuota itu ada permen tersendiri. Sedangkan untuk implementasi pelaksanaan, bagaimana kita menggali potensi, memanfaatkan secara bijak, itu juga ada permen lain yang tentang pengawakan. Pengawakan di situ, pengawakan diatur juga kompetensinya, kualifikasinya melalui Permen KP 33 tahun 2021 tersebut, di mana di dalamnya juga mengatur bagaimana diklat ujian dan sertifikasi. Itu Bu Nani, ya. Jadi kedepannya semuanya acuannya untuk kompetensi di situ. Ya. Baik. Ini saya mewakili Sobat Bisikan ya Pak ya, mau kepoin Bapak ini karena hari ini Bapak adalah narasumber kita, jadi harus dikupas dengan tuntas gitu. Kira-kira program percepatan yang dilakukan oleh BPB Banyuwangi tentang implementasi dari Permen KP nomor 33 tahun 2021 itu bagaimana? Ya, bagaimana sekarang ini kita supaya benar-benar bekerja
sesuai dengan kebijakan dan program prioritas yang nanti diterapkan oleh para pelaku usaha dan pelaku utama itu sesuai dengan aturan untuk masa depan anak cucu. Jadi menangkap ikan secara terukur, basisnya adalah kuota. Itu perlu kompetensi. Kompetensinya itu baik kompetensi yang dalam tanda kutip bahasa Inggrisnya ya, kompetensi itu dibilang keahlian, juga ada berbasis adalah profesiensi atau keterampilan. Jadi kompetensi keahlian dan kompetensi keterampilan itu sendiri. Maka itu di dalam hal ini kualifikasi seseorang diatur. Baik mengacu pada aturan internasional maupun aturan di dalam negeri itu sendiri. Oke, Tahu enggak aturannya apa? Apa itu, Pak? Aturan Boleh internasionalnya. dibisikin, Ya. apa itu, Pak? Sebentar ya. Saya bisikin. Tapi ini kan perlu orang dengar. Oke, bisikin katanya kan kata orang kalau dibisikin itu malah lebih mengena di hati, Pak. Daripada diteriakin gitu kan masih orang kadang pasti gitu ya. Ini memang perlu digembor-gemborkan, baik dibisikkan maupun diteriak-teriakan. Oh, berarti dua pendekatan harus tetap jalan. Iya, harus tetap jalan. Makanya perlu disosialisasikan ke masyarakat. Khusus kompetensi keahlian itu diwujudkan dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasinya adalah keahlian untuk bagian dek di kapal ya, kapal penangkap ikan atau kapal perikanan itu di bagian dek disebut dengan ahli nautika kapal perikanan. Sedangkan di bagian mesin disebut dengan ahli teknika kapal perikanan. Ini asumsi kalau buat masyarakat umum itu seperti apa coba? Seperti apa? Gambarannya seperti SIM. Oh, betul. Surat izin mengemudi. Saya juga punya SIM, Pak. Ya, SIM A apa B atau F? SIM mengarungi bahtera rumah tangga. Oh, itu SIM F, beda. Itu SIM F. Ya. Beda. Oke, jadi kapal pun juga ada SIM-nya. Iya, SIM ini levelnya di Indonesia diterapkan mulai paling tinggi itu level 1. Baik bagian dek maupun bagian mesin. Jadi bagian nautika maupun teknika. Kemudian level 2 baik dek maupun mesin, kemudian level 3 dek dan mesin. Ini acuannya menggunakan acuan standar internasional. Tetapi yang berlaku internasional ini, yang kualifikasi internasional adalah yang level 1 dan 2. Untuk 3 adalah untuk di dalam negeri. Berarti level 1 dan 2 bisa digunakan meskipun yang bersangkutan berlayar ke luar negeri. Iya, masih bisa digunakan juga. Dan masih ada tambahan lagi untuk menggunakan aturan di dalam negeri sendiri. Murni dalam negeri, yaitu untuk level di bawah lagi. Level 1 tadi untuk kapal 300 gross ton ke atas. 300 ke atas ya? Ya. Dan di mesinnya untuk yang 300 kilowatt ke atas. Itu level 1 ya, Pak ya? Level 1. Level 2 itu untuk kapal yang ukuran 100 sampai 300 GT. 100. Atau di mesin adalah 100 sampai 300 kilowatt. Sedangkan level paling bawah adalah di bawah 100 GT. Atau di mesin adalah antara 50 sampai dengan 100 kilowatt. Nah, di bawahnya itu bagaimana ngaturnya? Ada lagi. Oh, ada lagi. SIM-nya ada lagi. Aduh. Dan lebih mudah. Apa, Pak? Lebih mudah. Itu namanya adalah SKN. Apa itu singkatan dari SKN? Sertifikat Kecakapan Nelayan. Sertifikat Kecakapan Nelayan. Dan itu pun dibagi 2. Oh, masih ada pembagian masih lagi. Ada lagi untuk yang di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. Ini bisa menggunakan SKN. Tetapi begitu seorang nelayan atau pelaut kapal ikan atau awak kapal perikanan bekerja di kapal 30 GT sampai 100 harus menggunakan Ankapin 3. Ankapin 3. Ya, yang tadi yang level 3 level 3. Tetapi kalau di bawah 30 di atas 5 menggunakan SKN Nautika untuk dek nahkodanya. Sedangkan yang untuk juru motor atau orang mesinnya menggunakan SKN Teknika. SKN dibagi 2 ya. Yeah. Berarti SIM-nya antara yang di dek dengan yang di mesin itu beda. Berbeda, betul. Terus bagaimana yang kapal di bawah 5 GT? Yeah. Ada lagi. Masih ada disediain lagi banyak. Jadi
sekarang Anda ini mau bekerja di mana, kapalnya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat. Bahkan yang paling kecil, paling terendah itu adalah SKN saja. SKN tok. Tok. Nah, ini ya SKN tok ya. Nanti jangan salah loh ya. SKN tok itu bukan berarti SKN ada tulisannya tok. Tok. Oke. Maksudnya ke SKN tanpa embel-embel nautika ataupun teknika. Betul, gitu ya, tanpa embel-embel. Jadi SKN sertifikat kecakapan nelayan, tanpa embel-embel nautika, tanpa embel-embel teknika. Karena untuk kapal-kapal di bawah 5 GT, maka yang bawa kapal itu harus menguasai membawa kapal, juga menguasai mesinnya kecil. Iya. Jadi kalau ada apa-apa pun dia harus bisa menguasai iya, sendiri. Betul. Ya, dasarnya itu mereka mempelajari keselamatan. Kerja keselamatan berlayar. Jadi ini merupakan program dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tadi ya, menyediakan latihannya. Pelatihan-pelatihan bisa diakses di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Betul. Jadi pelatihan-pelatihan ini diberi kemudahan untuk mengakses bagi masyarakat, supaya dengan aturan yang baru masyarakat ya, pelaku-pelaku usaha, pelaku utama, apalagi para nelayan itu benar-benar bagaimana cara mendapatkannya. Gitu. Terus berapa bayarnya? Betul. Ada yang gratis loh, ada yang gratis. Oh iya. Saya kalau gratisan gitu langsung tergugah hati saya. Bu Nani kalau mau juga itu gratis. Apa, Pak? Kalau mau jadi nelayan, ikut diklat, ikut Bidklat, dan bisa melalui BIMTEK. BIMTEK ya, Pak? Iya. Jadi ini bisa BIMTEK, bisa diklat. Yang khusus SKN tanpa embel-embel. Tok. SKN tok ya. SKN saja. SKN tok itu bisa pakai diklat, bisa pakai BIMTEK. Tapi diutamakan hanya menggunakan BIMTEK. Cukup BIMTEK, mereka bisa mendapatkan sertifikat SKN. Oke, gratis ini ya, Pak ya? Gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya. Oke. Menjadi tanggungan negara. Oke, saya sudah mulai dengar bisikan-bisikan dari Sobat Bisikan ini, Pak ya. Ya. Oke, gratis. Terus bagaimana saya mengakses pelatihan itu? Ya, betul. Untuk mendapatkan SKN saja itu bisa melalui pelabuhan-pelabuhan perikanan. Atau dibantu melalui Balai Diklat. Salah satunya. Ya, karena Balai Diklat itu sebenarnya hanya melayani yang diklat. Oke. Tetapi bisa juga dibantu oleh Balai Diklat. Jadi SKN ini sebenarnya prinsipnya bisa diambil di pelabuhan-pelabuhan perikanan terdekat. Yang ditunjuk. Oh, tidak semua pelabuhan belum, perikanan ya? Belum. Baru pelabuhan perikanan Nusantara pantai, pelabuhan perikanan Nusantara sampai dengan pelabuhan perikanan samudra. Ya. Nanti kedepannya sampai pelabuhan perikanan pantai. Setelah pelabuhan-pelabuhan tersebut yang sebenarnya milik provinsi itu di approval atau di akreditasi karena harus memenuhi 5 standar mutu. Oh begitu. Jadi kalau BIMTEK memenuhi 5 standar mutu, kalau pelatihan 8 standar mutu. Oh, beda lagi itu nanti ya. Beda nanti itu kurikulumnya berarti. Beda dan itu adalah detail manajemen. Oh, siap. Detailnya manajemen. Oke. Kalau ini dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sendiri, Pak. Kalau misalnya Sobat Bisikan ingin mengakses pelatihannya itu bisa lewat apa gitu, Pak? Atau mungkin apakah harus datang langsung? Apalagi ini teman-teman banyak, Sobat Bisikan ada banyak yang sudah berlayar gitu. Kan untuk turun ke darat, mendaftar itu kan butuh waktu, biaya. Gitu. Betul. Kira-kira apakah ada kemudahan yang diberikan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi? Betul, Benar nih. Ini ada beberapa kemudahan, termasuk bagaimana sertifikat yang lama. Itu masalah. Nah, sertifikat yang lama akan diakui. Jadi apabila waktu masa berlakunya mau habis, bisa ditukar. Oh. Jadi kalau bisa ditukar, tapi jangan yang bukan tukar tambah seperti tukar tambah sepeda ontel. Pikirannya langsung ke sana, Pak. Sepeda ontel nggak bisa ditukar ke sepeda motor. Kan gitu. Karena sepeda motor pakai SIM. Ya, ini kita kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Bagaimana untuk teman-teman yang ingin mengakses kemudahan, ingin melakukan pelatihan biar tidak membuang waktu, istilahnya mereka seperti kan time is money bagi pelayan-pelayan. Mereka ini sudah di laut. Jadi kalau nuker juga bisa mengirim. Tukar sertifikat yang baru bisa online. Kemudian bagaimana yang mau saya berlaku habis, ikut diklat lagi, nanti keluarnya baru.
Bisa mendaftar secara online. Mendaftarnya online ya, Ya, Pak? bisa datang sendiri atau bisa daftar online. Nah, kalau daftar online tuh cukup mengisi di aplikasi. Kenapa disediakan? Karena beberapa diklat ini waktunya lama, terutama keahlian ya, lama. Sehingga mereka harus memperkirakan kapan saya harus turun dari kapal, kapan saya harus diklat, sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Mereka bisa memperkirakan. Sebagai contoh, saya sekarang sedang berlayar bulan Juli, akhir Juli ya. Iya. Kemudian bulan depan sertifikat saya sudah habis masa berlakunya. Agustus ya, Pak ya? Ya, Agustus Agustus. sudah habis. Ya. Maka saya harus bisa mendaftar untuk bulan itu, Bulan Agustus. bulan Agustus. Iya. Diberi Daftarnya kemudahan bulan daftar, Juli akhir. daftar bulan Juli. Jadi dia akan memperkirakan kapan dia cuti. Cuti, turun, mau ikut diklat. Jadi dipaskan. Oke. Jadi bisa memilih, Iya, diberi iya. kemudahan. Baik, ini saya dengar bisikan nih Pak dari Sobat Bisikan nih ya. Untuk mendaftar pelatihan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, tadi kan Bapak Iya, Bu. jelaskan bisa secara online. Misalnya saya sudah daftar nih Pak untuk pelatihan bulan depan. Saya sudah isi, di situ kan sudah isi biodata, terus sudah diklik, di situ ada pembayaran mungkin sekian gitu ya, sudah ditransfer. Padahal di syaratnya saya tidak boleh buta warna ya, buta warna dan buta huruf tidak boleh ya Pak ya. Iya. Begitu saya datang ke Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi, saya tes, ternyata saya buta warna. Itu kan masalah Pak. Saya sudah daftar, sudah Betul. bayar. Ternyata saya buta warna nih. Gimana ini Pak? Apakah ada trik-trik untuk mengakali hal tersebut? Iya betul Bu Nani. Jadi dalam sistem pelayanan kita ini kan kalau orang sudah membayar itu bayarnya kan PNBP, tidak bisa ditarik kecuali kita satker PNBP. Artinya bahwa tidak boleh ada kesalahan administrasi. Itu pun bagaimana kita melayani dengan baik dan benar supaya yang namanya risiko-risiko itu diminimalisir ya. Betul, betul. Maka itu seorang yang akan mendaftar pelatihan, khususnya yang keahlian menjadi pelaut itu sebenarnya tidak boleh buta warna, Oke. apalagi juga tidak boleh buta huruf. Iya betul. Jadi memang sebenarnya masyarakat ini harus benar-benar mempunyai pendidikan dasar, paling tidak SD harus punya. Kalau pendidikan wajib itu sebenarnya kan sampai SMA. Betul. Nah ini mereka tetap bisa mendaftar, dan untuk meminimalisir risiko maka mereka harus lolos administrasi dan lolos kesehatan. Lolos administrasi oke, upload data, tapi begitu kesehatan apakah mereka sehat atau tidak. Yang paling utama adalah mereka bisa periksa di luar. Tetapi kita menyediakan pemeriksaan untuk buta warna yang tidak disadari karena kebetulan kadang-kadang mereka meriksa kesehatan di puskesmas. Oh, yang tidak ada fasilitas-fasilitas yang Iya, di puskesmas hanya periksa kesehatan sehat. Iya, detak detak jantung. Padahal padahal Tensi. jantungan, karena hanya diperiksa tensi, berat badan, tinggi badan itu aja. Dinyatakan sehat secara fisik. Sehat secara fisik. Nah, itu bagaimana pada saat mereka ternyata setelah masuk mau diklat diperiksa ulang. Diperiksa ulang ternyata buta warna. Nah, ini mengakibatkan kegagalan. Mereka tidak bisa mengikuti diklat. Apalagi untuk menjadi perwira, nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Untuk itu disediakan tes online-nya. Untuk ngecek. Ya. Dengan ngecek dirinya sendiri, apakah saya ini buta warna apa enggak. Ingat ya, dirinya sendiri. Kalau pakai joki ngapain? Mau sampai di sini juga akan diuji ulang. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, diuji ulang. Jadi malah rugi diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kapal ini untuk keselamatannya pada malam hari, basicnya untuk keselamatan itu menggunakan simbol tanda, yaitu lampu. Warna-warna lampu ya. Iya. Contoh, Bu Nani ini sekarang pakai jilbab warna merah. Nah, merah itu kalau di laut juga ada tanda lambangnya. Merah itu menunjukkan apa? Hijau menunjukkan apa? Nah, ini bedanya. Berarti memang benar-benar krusial sekali ya Pak? Krusial. Jadi jangan sampai nanti merah dibilang hijau. Nah, kan masalah kan? Iya. Iya betul-betul. Jadi kalau kita berlayar di kapal, maka pada saat berhadapan-hadapan itu kan akan terlihat kapal kita melihat mereka.
itu warna merah di sebelah kanan kita. Karena merahnya di sebelah kiri mereka. Jadi seolah-olah dia kan sebelah kanan itu merah, sebelah kiri itu hijau. Terhadap kita. Artinya kita harus sama-sama ke kanan. Sehingga merah ketemu merah. Termasuk bagaimana nanti memahami masuk pelabuhan. Ada lampu tanda merah dan hijau. Jangan sampai salah membedakan. Baik, Nah, oke. itu. Jadi Ya. itu merupakan salah satu terobosan terbaru ya, sehingga nanti teman-teman sobat bisikan apabila ingin mendaftar ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ya, Banyuwangi. betul. Oke, ini masalah pelatihan, Pak. Bagaimana kesiapan pelatih dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi menghadapi pelatihan yang ditawarkan oleh Ya. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi? Ya, baik Bu Nani, di kita ini ada pelatih untuk kepelautan atau sekarang disebut dengan pelatihan awak kapal perikanan atau disebut dengan AKP. AKP, Iya, oke. AKP. Awak kapal perikanan ya, Pak? Iya, awak kapal perikanan. Tidak seperti pangkat di kepolisian ya, beda loh ya. Iya, tadi Ini saya mikirnya juga gitu. Awak kapal perikanan, bisa disebut AKP atau AKPIN. Jadi mereka ini harus mempunyai kualifikasi untuk pelatih. Pelatih-pelatih ini ada sekitar 23, baik dek maupun mesin, nautika atau teknika, dan mereka untuk mengajar saja, mereka punya basic pendidikan minimal diploma 3. Oke, itu Kemudian mereka harus punya sertifikasi keahlian, ya, bukan keterampilan. Keahlian yang diuji, SIM-nya tadi ya SIM-nya, yang berlaku internasional, yang mengakomodir dari aturan internasional. Oke, berarti pelatihan AKPIN sudah 1 siap. atau 2 Sudah kayak itu siap. ya. Kemudian yang ketiga, mereka harus mempunyai kualifikasi mengajar standar internasional. Gitu ya, Pak? Ya, standarnya dari STCWF. STCWF. Ya, Oke. kan ada STCW untuk kapal umum, secara biasanya kita sebut kapal niaga. Kemudian ada STCWF, Standard Training and Watchkeeping for Fisheries. Untuk Fisheries, kapal-kapal oke. Khusus penangkapan ikan ya, Pak? kapal-kapal penangkapan ikan atau kapal kita sebut dengan kapal perikanan. Itu maka mereka harus mempunyai IMO course atau pelatihan standar IMO dengan kode 6.09. Berarti dari 23 pelatih ini semuanya sudah tersertifikasi ya, Pak ya? Sudah 23 orang itu, baik pelatih dalam, ada beberapa pelatih luar ya, 2 orang pelatih luar itu memenuhi kualifikasi. Dan sekarang juga ada simulator ya, di sarananya kita ada ya, Balai ya, Pak ya? simulator dengan standar DNV internasional. Tapi ini justru bahannya banyak menggunakan lokal, kandungan lokal lebih dari 40%. Ini hebatnya simulator yang ada di kita. Luar biasa. Sesuai dengan perintah Presiden, kandungan lokalnya harus di atas 40. Dan sekarang ini sudah di atas 40, hampir 60 malah, termasuk softwarenya. Nah ini, pelatih-pelatih kita ini untuk mengajar simulator saja, ya harus punya kualifikasi lagi. Oh gitu ya, Pak? IMO course-nya juga ada. Standar IMO course-nya, standar pelatihannya IMO. Itu di luar tadi ya, yang Di luar 609. Nah, namanya 6.10. Jadi berlanjut ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi loh. Masih ada lagi? Masih ada lagi, biar Luar biasa. banyak. Apa lagi, Pak? Kalau mau menguji Pengujian ya, ke menguji seseorang apakah dianggap layak untuk mendapatkan SIM kapal, ANKAPIN, ATKAPIN, itu mereka yang menguji harus punya IMO course 3.12. Banyak kan? banyak sekali ya. Berarti memang pelatih dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi ini terkualifikasi ya, Pak? Emang kualitasnya terjamin ya, Pak ya? Harus memiliki kualifikasi kayak gitu. Luar biasa. Jadi benar-benar mereka memiliki standar internasional sesuai dengan STCWF. Oke, berarti tidak diragukan lagi bagi Sobat Bahari yang ingin melakukan pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi, sudah punya pelatih yang terakreditasi, tersertifikasi, juga ada sarana yang luar biasa tadi ya, Pak ya? Iya. Yang itu yang simulator untuk navigasi. Oke. Juga masih ada alat-alat navigasi elektronik yang lain dan alat navigasi yang sifatnya untuk pelayaran datar.
Kita sebut dengan tradisional juga Oh, ada. ada juga ya. Berarti lengkap ya di Balai Pelatihan dan Ya, Banyuwangi ini ya. Oke, baik Bapak. Kira-kira apa keuntungan yang bisa didapat oleh Sobat Bisikan ini kalau mengikuti pelatihan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi salah satunya? ya, ada banyak keuntungan ya, beberapa manfaat yang bisa diperoleh Bro. oleh orang-orang yang mempunyai sertifikat ini. Baik sertifikat keterampilan maupun sertifikat keahlian. Iya. Orang bisa bekerja kapal itu minimal harus punya sertifikat keterampilan namanya BST F2 untuk bekerja di kapal ikan. Kapal perikanan ya. Iya. Minimal. Kalau sudah punya itu baru bisa kerja. Kerja tok ya. Jabatannya nggak jelas. Nggak jelas. Ya. Pokoknya yang penting kerja di kapal perikanan. Ya. Gitu. Kemudian kalau dia bagian menangani ikan, maka harus punya sertifikat SOPI. Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan. Maka dia menjabat sebagai operator alat tangkap. Tentu saja gajinya akan berbeda dengan yang hanya punya BST. Iya. Paling tidak ada tambahan. Itu sudah lebih tinggi. Kemudian setelah punya SOPI, saya juga akan mengambil keahlian. Saya sudah pengalaman 2 tahun, akhirnya mau mengambil SIM kapalnya keahlian. Ankapin 3 atau Ankapin 2. Oke saja, ikut diklat, lulus. Kemudian karena kualifikasi punya Ankapin, maka dia bisa menjadi perwira atau bahkan menjadi nakoda. Jabatannya naik berarti. Naik jabatan. Sebagai contoh ya, kenapa ini untung? Di Permen KP menyatakan bahwa, contoh ini, sebuah kapal penangkap ikan atau kapal perikanan dengan ukuran 100-300 GT, maka harus ada 1 orang nakoda. Nakoda. Kemudian 2 orang perwira. Mu'alim 1 dan Mu'alim 2. Kemudian ada lagi 2 orang perwira di mesin. 1 kepala pamar mesin dan 1 masinis 2. Nah, berapa perwiranya sudah? 4. Nakoda, ya tambah nakoda ya. 4 tambah nakoda. 5, butuh orang yang ahli. Ya, ini luar biasa ya. Jadi penyerapan tenaga kerjanya. Yang bisa masuk ke jabatan-jabatan itu yang punya SIM tadi ya Pak ya? Iya. Kalau nggak punya SIM itu, nggak mungkin dia menjadi perwira, apalagi menjadi nakoda. Dan tahu nggak gajinya? Ini yang kayaknya kalau Bapak ngomongin masalah gaji ini, Sobat Bisikan sudah tertarik sekali. Emang bedanya apa sama, mungkin apakah hanya cuma jabatan saja atau seperti apa sih salarinya atau penggajiannya? Nah, orang kan berpikir kapal ikan ini kan kotor. Iya. Dangerous, ya, berbahaya. Jadi kotor banget, kerjanya nggak bagus. Butuh tenaga, ya Pak ya. Kerjanya harus keras banget, siang dan malam. Gajinya kecil. Nah, itu salah. Siapa bilang? Kan kita kategorinya kapal, bukan perahu ya. Kalau kerja di perahu oke. Nah, gitu. Ini kapal. Kapal perikanan yang standar. Jadi sekarang ini kondisinya rata-rata mereka bisa penghasilan 5-6 juta. Ini 5-6 juta ini yang kalau dibandingkan dengan PNS itu golongan berapa? Golongan 3. Sudah masa kerja sekian. Iya, gaji segitu ya. Iya. Nah, sekarang kita pengalaman 1-2 tahun sudah 5-6 juta. Apalagi ini belum perwira. Belum perwira ya Pak ya, masih. Nah, apalagi punya sertifikat perwira, itu pengakuannya bisa setengah kali gaji. Perwira. Setengah sampai 1 kali gaji. Wah. Terus apalagi jabatannya nakoda. Lebih resiko. Jabatannya. Nah, itulah. Tadi kan pasti mikirnya, wah lebih gajinya tinggi. Nah, lebih risikonya tinggi, maka itu penghargaannya dan sertifikatnya bisa sampai 2-3 kali gajinya orang lain. 2-3 kalinya ya Pak ya. Saya langsung mikir itu kira-kira kalau PNS berapa lama itu ya Pak untuk ngumpulin uang segitu ya? Iya, makanya contoh sekarang ini yang punya Ankapin 3 ya, Ankapin 3 itu cukup ijazah SMP. Bahkan dari SD bisa ya. Bisa ya Pak ya? Yang dari fungsional, peningkatan dari SKN meningkatkan statusnya ke Ankapin 3. SKN Natika atau SKN ini ya. Kemudian penjenjangan atau peningkatan yang disebut dengan
diklat fungsional di Permen KP. Itu di dalam negeri mereka punya Ankapin 3, jadi nahkoda di kapal di bawah 100 GT itu bisa sampai 15-20 juta, kadang lebih. Nanti cek sendiri. Berarti memang menjanjikan sekali Ya, ya. sangat menjanjikan. Itu mau jadi PNS, mau jadi kepala balai butuh waktu 20 tahun baru Iya, kepala balai, mungkin betul. juga nggak akan sampai segitu. Jadi ini beberapa gambaran bahwasanya potensi untuk kita bekerja di laut itu luar biasa. Dan itu benar-benar bisa menjadi bagian dari masa depan. Oke. Masa depan ya. Saya agak tertarik ini Pak tentang tadi kan Bapak sempat menyinggung sedikit tentang ada nahkoda, ada mualim 1, mualim 2, KKM, kelas masinis 2. Ini mungkin bagaimana sih kualifikasi jabatannya, dan kalau kita hubungkan dengan jenis diklatnya itu bagaimana Pak? Iya. Jadi di Indonesia kan sudah diatur kualifikasi berdasarkan kompetensi sesuai Permen KP. Kualifikasi untuk standar menjadi seorang nahkoda, kapal 300 GT ke atas harus Ankapin 1. Nahkoda kapal 300 GT ke bawah sampai dengan 100 GT sampai 300 itu Ankapin 2. Nahkoda di bawah 100 GT bisa cukup dengan Ankapin 3. Itu kualifikasi. Sedangkan kompetensinya namanya itu adalah Ankapin tadi. Diklatnya kompetensi adalah untuk mencapai Ankapin tadi. Nanti mereka bisa menduduki jabatan sebagai perwira ataupun nahkoda. Tentu saja baru lulus langsung menjadi perwira ya belum tentu. Baru lulus tetapi seharusnya menjadi perwira karena kualifikasi. Tetapi tidak langsung menjadi nahkoda. Bertahap. Kan gini, kadang orang datang, saya sudah Ankapin 1, masuk kapal 300 GT, kan saya harusnya jadi nahkoda. Ya enggak gitu. Jadi ada tahapannya. Mbak Nani ikut sekolah pilot, selesai harus jadi pilot. Kan belum tentu, mungkin kau pilot dulu. Kalau pilot pesawat capung kecil yang ini dari kertas, atau pesawat apa ini remote ya. Bisa drone ya? Mungkin aja kan gitu. Itu pun sekarang ada sertifikasinya. Jadi mereka bisa menduduki jabatan itu atas penunjukan dari pemilik kapal. Tentu saja pemilik kapal, perusahaan itu akan melihat kualifikasi dan kompetensi. Tidak semata-mata ngasih jabatan. Ya. Contoh ini sekarang Ankapin 3 dan 2, level 2 dan 3, terutama mesin ya, Atkapin. Ini laku di luar negeri. Oh gitu ya Pak? Iya. Dan mereka ini kalau hanya kelas ABK biasa, kru biasa gajinya cuma 12 sampai 16 juta. 12 sampai 16 itu hanya kru biasa. Iya. Itu belum menduduki jabatan. Belum perwira. Nah, perwira itu bisa 1,5 kali sampai 2 kali. Dan ini laku, bahkan di Spanyol sudah laku. Gitu ya, Pak, ya? Apalagi sekarang lagi sedang akan MRA, Mutual Recognize Agreement antara Indonesia dan Spanyol. Jadi nanti akan banyak semacam saling pengakuan kompetensi. Karena kompetensi ini didasarkan dari STCWF melalui IMOCOS. Jadi harus saling diakui. Karena standarnya sama. Kita kan sudah meratifikasi STCWF melalui Perpres nomor 18 tahun 2019. Sehingga kualifikasi kita akan sama di negara manapun yang sama-sama meratifikasi STCWF tersebut. Oke, berarti masih bisa berlaku lah ya Pak ya, di dalam negeri maupun di luar negeri masih bisa sesuai, bisa digunakan. Apalagi untuk Ankapin 1 ya, bisa sampai laut lepas. Jadi memang luar biasa sekali ya Pak ya, SIM-SIM tadi yang Bapak jelaskan tadi, baik itu Ankapin 1, Ankapin 2, 3 itu ternyata sangat bermanfaat untuk sobat bisikan apabila ingin bekerja di laut seperti itu ya Pak ya. Jadi itu ya, tekankan lagi, mau kerja di laut itu tidak sulit. Yang penting terambil. Betul. Paling bawah terambil. Setelah itu kalau bisa ahli. Sudah disediain. Kalau hanya terambil aja,
levelnya, ya sudah jadi Di klasik. bawah. Kalau situ ahli akan menjadi Ya, perwira. biasanya perwira. Ya. Oke, Nah, jadi gitu ya. penting sekali berarti ya Iya, meningkatkan keahlian ataupun keterampilan dari sobat bisikan yang saat mm-mm. ini mungkin tertarik atau sudah ada di laut seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi terutama kadang-kadang yang sudah dikerja di laut pun tidak tahu informasinya. Iya, Saya sudah betul. dikerja di laut sampai 10 tahun, begini-begini saja. Jadi klasik atau jadi kuliah. Hmm. Nah, karena tidak mendapatkan informasi. Maka kalau mau dengerin bisikan hari ini, Oh, semoga dia segera datang. amin. Semoga bisikan ini bisa membisik sampai Iya, ke ujung dunia ya Pak. tapi jangan untuk yang baru selesai sekolah ya. Oh, Baru selesai sekolah, Pak, saya pengen menjadi ahli. Ya diklat dulu Diklat dulu. lama. Tapi untuk menjadi ahli, diklat menjadi ahli itu harus punya pengalaman berlayar 2 tahun dulu. minimal 2 tahun 2 tahun ya. Oke. Jadi paling enggak sudah nikah 2 tahun kalau Ibu Nani kan gitu. Ya. Baru bisa sudah berpengalaman Iya, jadi berumah tangga 2 berpengalaman. tahun gitu. Baru bisa menasihati orang lain. Oh. Kan gitu. Ya. Kalau ini minimal berlayar 2 tahun baru bisa diklat Ikuti keahlian. diklat keahlian. Oke, Jadi siap. tidak sembarang orang bisa mengikuti diklat keahlian. Syarat paling dasar adalah memiliki pengalaman berlayar minimal 2 tahun. Dan Baik. itu pun juga harus lulus sekolah pendidikannya. Dasarnya apa? Apakah SD atau SMP? Siap-siap. Oh, menarik sekali pembahasan kita hari Iya. ini ya Pak. Hal-hal yang ingin disampaikan kepada Sobat Bisikan tentang pembahasan kita hari ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita camkan ya bersama. Bahwasanya negara Indonesia ini 2/3-nya adalah laut, air ya. Betul. Jadi sumber kehidupan utama itu sebenarnya dari air. Omnivivo ex oceanis. Jadi semua sumber kehidupan mestinya bisa dari laut. Nah, kalau di angkatan laut jelas Viva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Kita itu semestinya memang cuma karena sumber kehidupan dari laut, maka kita bisa jaya kalau benar-benar memanfaatkan laut. Betul. Itu pun dengan cara yang bijak. Harus Sehingga memikirkan anak cucu kita juga ya. keberlanjutan untuk anak cucu itu juga tetap ada. Jangan sampai bumi ini punah karena eksploitasi besar-besaran, tapi ini bekerja dengan bijak. Memanfaatkan dengan baik, maka itu diukur. Kebijakannya adalah perikanan tangkap terukur. Basisnya, cara mengukurnya adalah dengan kuota. Nah, jadi ini mohon dipahami semua orang, sehingga kita ini mendapatkan hidup dari laut, mendapatkan manfaat dari laut, sampai anak cucunya. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati perikanan yang ada di laut gitu ya Pak ya. Makanya nama saya Subijak-to. Harus bijak. Yeah. Siap Pak. Nanti Sobat Bisikan mungkin akan lebih paham lagi nih. Oh ternyata kita itu dalam memanfaatkan sumber daya kelautan ini harus bijak, sustainable ya Pak ya, harus berkelanjutan, memikirkan anak cucu. Karena semuanya muaranya adalah untuk kesejahteraan. Betul sekali, karena memang tujuan utamanya adalah kesejahteraan untuk masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi atas waktunya dan juga ilmunya yang luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan ke Bapak untuk mengorek-ngorek lagi, tapi karena ini banyak yang harus diungkap. Tapi gitu ya. Kalau yang namanya cobek sambel, itu sambelnya sedikit. Kalau habis pasti dikoret-koret. Kayak gitu istilahnya. Jadi kalau mau tambah lagi ngulek lagi. Berarti kalau mau ada lagi tunggu podcast kami selanjutnya. Iya, kayak gitu. Ini seperti ngiklan. Sobat Bisikan, demikian tadi bisik-bisik kita pada pagi hari ini dengan narasumber Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Sampai jumpa lagi pada Bisikan, bincang asik kelautan dan perikanan selanjutnya dengan tema yang tak kalah luar biasa. Sampai jumpa, dadah!